Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam pengangguran, salam satu hobi. Salam juga kepada teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan salam juga kepada ibu, bapak, om, tante, dan kakak adik ya, para remaja putra dan putri yang mudah-mudahan hari ini ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan keberkahan hidup ya, dunia dan akhirat, dan berlimpah ruahnya rezeki juga ya, insya Allah dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah ya, hari ini hari Jumat ya, tanggal 15 April 2022 ya, yang insya Allah bertepatan dengan 13 ya, kalau nggak salah 13 Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ya terjaga puasanya, dan Allah selalu menjaga puasanya sehingga mendapatkan pahala ya, diterima juga oleh Allah pahala puasanya ya untuk akhirat nanti ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semua, hari ini aku berkesempatan untuk sharing pengalaman ya, bukan menggurui teman-teman juga ya, bukan ya teman-teman, bukan juga ngajarin juga, bukan ya, hanya sharing pengalaman yang pengalaman ini adalah rangkuman ya dari beberapa fase dan tahapan yang pernah aku lewatin ya. Sebagaimana di dalam bahasa Jepang, fase-fase itu adalah Gemba, Genji, Genbutsu, dan kemudian Kaiseng dan standarisasi. Ada 5 tahapan ya, itu bahasa Jepang ya. Nanti kalau sempat aku jelaskan ya, perihal kata-kata dan kalimat tersebut ya, yang mana Gemba adalah ke lapangan ya, bukan ke lapangan bola, bukan, tapi ke lapangan melihat aktualnya ya. Kemudian Gemba, Genji ya, Genji kemudian setelah tiba di lapangan, di tempat kita melakukan observasi ya, kemudian melakukan Genji. Genji itu adalah menganalisa ya, yang kedua. Yang ketiga Genbutsu. Genbutsu adalah melakukan penanggulangan ya, temporary action, langsung kita lakukan penanggulangan ya. Kemudian muncullah Kaiseng, perbaikan ya. Perbaikan itu akhirnya keluar lagi menjadi standarisasi. Nah, standarisasi itulah yang aku share ke teman-teman supaya teman-teman berhasil di dalam menanam anggur, di dalam membuahkan anggur, maupun di dalam melakukan memperbanyak bibit anggur gitu ya. Oke ya, kita langsung aja, jadi panjang-panjang ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, hari ini aku meneruskan ada terkait teori ya, teori dan praktek langsung nanti ya, teori dan praktek ya. Ada pertanyaannya apa ya? Saat membentuk sekunder ya, ini ya, membentuk sekunder ini ya, cambang yang kedua sekunder ya. Jika sudah mencapai batas yang diinginkan ya, ini ya, batas yang diinginkan ini ya, ini dan ini ya, ini ada 2 gambar visualisasi. Dipotes langsung atau dibiarkan tumbuh melewati batas baru dipotes. Jadi ada 2 ya. Gambar yang pertama ya, pertanyaannya itu dipotes langsung atau dibiarkan tumbuh dulu melewati batas baru dipotes. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Di sini gambar pertama melakukan pemotesan setelah melewati batas. Dengan alasan apa? Nih, di sini keterangan aku tulis, dibiarkan melewati dulu sampai batangnya itu besarnya sama dengan pangkal ini ya. Batang ini dilewatin supaya batang bagian di sininya sama dulu dengan pangkal nih, mendekati sama ya, baru dipotes ya, pucuk dan entersnya bisa menjadi bibit. Nah, ini gitu loh teman-teman. Jadi boleh silakan memakai versi yang mana, nggak apa-apa, selama dengan catatan selalu terdapat daun gitu loh. Yang biasa aku perlakukan, yang biasa aku terapkan ya, yang sudah aku membuat standarisasi, aku melakukan ini karena khawatir kalau misalkan aku melakukan ini nanti
ini gambar ini aku jelasin. Kalau aku melakukan ini, daunnya habis, tiba-tiba daunnya habis, dimakan ulet atau kena hama atau kena jamur karena hujan, itu secara otomatis dia cungkring seumur hidup karena nggak ada daun gitu. Tapi kalau ini lebih aman. Kenapa? Karena menunggu batang ujungnya ini minimal sama dulu dengan yang pangkalnya gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi gambar yang pertama ini adalah gambar visualisasi contoh pohon anggur double cordon ya. Double cordon dengan 2 sekunder ya. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Nah, pertanyaannya ketika menumbuhkan sekunder ini ya, ketika udah sampai ke batas yang diinginkan ya, berupa para-para atau model trellis, ini model trellis ya. Itu langsung dipotes di sini atau dibiarkan dulu tumbuh. Nah, ada sebagian atau mungkin banyak ya teman-teman kita menyarankan langsung dipotes aja supaya nutrisinya tidak terbuang. Betul, bagus ya, nggak apa-apa, silakan diterapkan juga, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya, lihat kondisi, situasi dan kondisi dan aktual di lapangan ya, dengan Genji, dengan Gemba, Genji dan Genbutsu gitu. Nah, selalu seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi gambar pertama ini adalah melakukan pemotesan setelah dilebihkan dulu 30 sampai 60 atau bahkan 1 meter. Karena apa? Karena batangnya ini yang di ujung sini belum sama persis dengan yang di pangkal ini gitu. Belum sama persis, minimal mendekatilah gitu. Nah, keuntungan menerapkan gambar yang pertama ini ya, entres ujung-ujungnya ini bisa kita pakai gitu untuk memperbanyak bibit. Nah, biasanya para senior ya, para senior tuh yang udah masya Allah ilmunya banyak banget ya, mendatangkan mendatangkan stek, dia ditumbuhin dulu agar dia bisa memperbanyak langsung, belum untuk dibuahkan loh ya, dia bisa memperbanyak langsung dengan mengambil tunas sayurnya di depan ya, disambung dengan grafting tunas sayur. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan aku sharing ke teman-teman cara menyambung ya. Kemudian diambil entresnya di sini berapa biji gitu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah langsung dipotes pada batas agar nutrisi tidak terbuang ya, dengan syarat selalu terdapat daun di semua bagian sekunder. Nah, gitu. Ada syaratnya, tapi kalau mau berlakukan seperti ini selalu terdapat daun. Kalau udah nggak ada daunnya, dia cungkring seumur hidup. Kalau pengibaratan itu bisa kita lihat di Popeye. Ya teman-teman, kita bisa lihat Popeye ya. Bagian tangannya itu kan nggak rata, jadi bejendol di belakangnya ya, jadi ya lucu. Jadi kita bisa lihatnya lucu ya teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman bisa berlakukan ini dan melakukan ini, boleh, nggak apa-apa. Cuman aku udah memberlakukan standarisasi setelah melakukan kaiseng ya, aku berlakukan ini. Nah, nanti prakteknya setelah ini kita langsung praktek gitu di lapangan. Jadi insya Allah setiap video yang aku tayangkan kepada teman-teman ya, tutorial yang aku tayangkan ke teman-teman ya, itu bermanfaat. Jadi teman-teman bisa mencontoh yang baik-baik ya. Untuk hal ini dan mungkin untuk hal yang banyak ya secara keseluruhan ya, apabila ada kesalahan ya, itu semua munculnya dari aku ya. Setiap semua yang benar itu insya Allah datangnya dari Allah ya teman-teman. Nah, jadi aku flashback ya kembali ya. Gambar yang pertama adalah ya dibiarkan dulu ya sampai melewati batas, kemudian baru dipotes. Nah, gambar yang kedua adalah langsung dipotes pada ujungnya gitu. Tapi usahain bukan ujungnya yang sulurnya, bukan gitu ya, jangan. Tapi batas yang ujung entres gitu ya gitu. Tapi masih terdapat daun. Kalau nggak terdapat daun, aduh ya Allah, itu berabad-abad tuh cungkring terus gitu. Di sini segede tiang listrik, di sini segede ujung lidi kan gitu, lucu jadinya. Boro-boro numbuh buah kan gitu ya. Paling numbuh keluar air. Itu juga airnya air cucian beras sih, karena kita nyiram air cucian beras, keluar air cucian beras lagi kan gitu. Kalau kita nyiram air bawang merah, di sini keluar bawang merah nih.
intermezzo ya teman-teman. Mungkin itu ya untuk teori, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Jadi fenomena yang muncul ketika membentuk tajuk manapun, ketika udah sampai ke batas itu perlakuannya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa memilih bagaimana dan pendapat dan perlakuan dan situasi dan kondisi teman-teman yang memahami ya. Kondisi pohonnya teman-teman juga pahami, karena aku nggak mau memahami ya teman-teman pohon anggur teman-teman seperti apa sih, nggak pahami gitu ya. Cuman ini adalah hasil rangkuman dari beberapa pohon-pohon yang udah aku udah tanam, dan juga teman-teman aku yang udah pertanam juga kondisinya seperti itu gitu ya. Oke, teori cukup sampai sini ya. Maka selanjutnya aku ingin praktek ya. Oke, kita lihat aktual di luar ya untuk pembentukan tajuk sekunder yang sedang dan saat ini udah melewati para-para. Alasannya kenapa kok dilewatin gitu. Nanti aku keluar bawa pensil. Ini bukan pensil ya teman-teman, ini kuas. Biasanya sendok bayi buat makan. Kebetulan wah ini kayaknya ada kuas nih gitu nih. Ini kuas buat dormek ya teman-teman, buat dormek. Mungkin itu nanti kita lanjutkan praktek di luar. Oke ya, kita lanjutkan. Tetap pantau terus ya teman-teman. Oke, kita gas. Nah inilah teman-teman ya semua. Nah bisa kita lihat ini tajuk atau batang atau cabang sekunder yang aku sedang bentuk dan sudah melebihi batas yang diinginkan. Nah kalau aku itu aku lebihkan dulu ya sekitar 30 sampai 50 cm tergantung tingkat kesuburan dan melihat besar batangnya ya, batang yang di ujung sana. Nah prefer ya, artinya yang lebih apa ya, lebih aman ya, yang lebih aman. Kondisi yang bagaimana sih ya, di sini aku bawa pensil ya, aku bawa pensil nih ya, aku bawa pensil ya. Nah ujung yang sebelah sana, yang ujung yang sebelah sini nih yang kita mau potes nanti nih disesuaikan dengan ujung pangkalnya dia supaya tidak terlalu jauh perbedaan gap besarnya cabang batang sekunder ini gitu ya. Kita lihat pangkalnya berapa sih. Nah yang ideal ya, sebelum kita potes bagian ujung sekundernya ini itu tidak jauh-jauh dari pangkalnya. Kalau dia jauh dari pangkal atau cungkring, itu baiknya sih lebihkan dulu gitu loh, karena khawatir apalagi sekarang musim hujan ya, masih sering hujan nih, daun-daun ini banyak yang pada rontok nih, pada sakit. Ini nanti aku kasih tahu ya salah satu contoh daun-daun yang sakit ya. Kalau nggak ada daun itu nggak bakalan besar batangnya gitu ya teman-teman semua. Minta selalu kepada Allah selalu terdapat daun di batang pohon anggur kita ya, kecuali di primer karena itu memang secara alami dia nggak ada daun kecuali ada tunas air di situ gitu ya. Oke ya, kita cek seberapa besar sih ya batang pangkal sekunder itu ya, kemudian kita sesuaikan dengan ujung yang yang akan kita potes ini. Oke ya, kita ke lokasi ya. Ini ya teman-teman nih, ini aku, nah ini kan sekunder nih, ini sekundernya nih tuh ya, tuh sama dengan pensil, ini pangkal ya. Kemudian aku naikin nih ya, aku naikin tuh ya, pangkal ini juga nih aku cek besarnya berapa sih ya, aku naik. Nah nih teman-teman tuh sama dengan pensil ya tuh. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan nih, ini pangkal ya teman-teman. Nah ini daun-daun ya, khawatirnya di ujung nih kayak gini nih teman-teman nih, kasihan ya kalau kena hujan terus menerus gitu ya tuh. Oke ya, nih tuh sama dengan pensil ya. Sekarang kita ke ujung sana. Sebelum aku potes dia gapnya ya, perbedaannya nggak jauh dari pensil, itu baru bisa kita potes supaya kita nggak khawatir kalau tiba-tiba daunnya rontok di ujung, jadi nggak bakalan besar ya gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku pelan-pelan mau nyebrang nih naik tangga nih teman-teman ya. Oke ya nih,
Nah, ini aku menelusuri sekundernya nih yang sedang mau aku potes nih teman-teman ya. Nih. Nah, nanti aku ukur nih berapa sih ya besarnya sekunder di ujung. Nah, ini teman-teman. Tuh. Aku deketin ya. Tuh, hampir sama, bahkan sama ya mungkin ya. Tuh di ujung nih, tuh. Tuh, hampir sama. Nah, saat inilah yang tepat untuk dipotong karena udah mencapai batas akhir. Nah, biasanya di pengangguran ini bisa dimanfaatin nih teman-teman. Entrasnya udah dapat berapa biji nih. Terus juga entras sayur bisa disambung untuk memperbanyak bibit. Gitu teman-teman ya. Biasanya kalau dapat varian-varian baru sampai batas ini dilebihin dulu supaya bisa disambung. Supaya bisa disambung untuk memperbanyak bibit gitu ya. Oke ya, kita potes sekarang. Ini kita taruh. Biasa ya senjata kita itu ini nih teman-teman. Ya, jatuh pensilnya, rasa enggan. Nah, ini ya. Oke teman-teman, aduh kena kamera. Nah, kita potes di sini. Maklum tangan satu ya teman-teman nih. Tuh, kita potes. Tuh. Nah, gitu ya teman-teman. Tuh, insya Allah udah aman gitu. Tuh, ini kondisinya teman-teman nih, sekunder baru nih. Tuh, taldun ya, taldun. Nanti sebelah sana juga tuh, itu kan sekunder baru nih aku bentuk. Kondisinya sama seperti yang ini kondisinya. Ini sekunder yang baru. Nanti aku nyebrang ke sana, aku potes ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bisa di-share ke teman-teman yang lain. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian ya teman-teman. Semoga puasanya juga terjaga dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.